Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ibu Yul Hasni, mata pelajaran kearsipan. Bagaimana kabarnya Ananda semuanya saat ini? Semoga semuanya berada di dalam keadaan sehat dan selalu di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya masih semangat untuk belajar ya. Di masa pandemi sekarang ini, tetaplah menjaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan. Selalu mencuci tangan pakai sabun, selalu memakai masker, dan menghindari kerumunan serta menjaga jarak. Materi kearsipan kali ini adalah KD 37, yaitu menerapkan penyimpanan arsip dengan menggunakan sistem abjad, geografis, kronologis, nomor, dan subjek. KD 47 melakukan penyimpanan arsip dengan menggunakan sistem abjad, geografis, kronologis, nomor, dan subjek. Untuk pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang penyimpanan arsip dengan menggunakan sistem abjad. Dengan tujuan pembelajaran, yang pertama, setelah menyaksikan tayangan video, peserta didik diharapkan mampu menerapkan penyimpanan arsip dengan menggunakan sistem abjad, geografis, kronologis, nomor, dan subjek. Yang kedua, setelah menyaksikan tayangan video, peserta didik diharapkan mampu melakukan penyimpanan arsip dengan menggunakan sistem abjad, geografis, kronologis, nomor, dan subjek. Kali ini kita akan membahas mengenai penyimpanan arsip dengan menggunakan sistem abjad. Kita awali dengan pengertian penyimpanan arsip dengan sistem abjad. Penyimpanan arsip dengan menggunakan sistem abjad maksudnya adalah sistem penyimpanan dan penemuan kembali arsip yang disusun berdasarkan pengelompokan nama orang, nama badan, nama organisasi dengan menggunakan petunjuk abjad A sampai Z dengan berpedoman kepada peraturan mengindeks. Nah, selanjutnya kita akan menyiapkan peralatan dan perlengkapan dalam penyimpanan arsip dengan menggunakan sistem abjad. Pada dasarnya, semua peralatan arsip dapat digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan penyimpanan arsip di kantor, khususnya penyimpanan arsip yang bersifat aktif. Anda semuanya, peralatan yang tidak ada di sini dalam prakteknya bisa saja Anda sesuaikan sesuai dengan peraturan menyimpan arsip dengan menggunakan sistem abjad. Berikut ini kita akan membahas satu persatu mengenai peralatan arsip yang kita butuhkan dalam penyelenggaraan arsip dengan menggunakan sistem abjad. Yang pertama, filing kabinet. Filing kabinet terdiri dari beberapa laci. Laci filing kabinet dapat menampung surat ataupun arsip sebanyak 3.500 sampai 400 lembar. Penggunaan filing kabinet ini disesuaikan dengan banyaknya arsip yang ada di kantor. Paling tidak, satu filing kabinet harus disediakan jika arsip tidak banyak. Jika arsipnya berjumlah banyak, maka bisa saja satu laci untuk satu kode huruf. Jadi dibutuhkan sebanyak 26 laci. Yang kedua, ini disebut dengan guide. Guide sebagai pembatas antara kelompok arsip yang satu dengan yang lainnya. Sebanyak 26 guide juga harus disediakan yang diberi kode A sampai Z. Ini kita sebut dengan hanging map atau map gantung. Arsip ataupun berkas sebelum kita simpan ke dalam laci filing kabinet, terlebih dahulu kita masukkan ke dalam map gantung atau hanging map yang sekaligus berfungsi sebagai folder. Nah, ini yang keempat, rak sortir. Rak sortir digunakan untuk membantu kita di dalam menyortir surat.
Surat yang mempunyai kode yang sama diletakkan pada rak yang sama, sehingga pada saat menyimpannya kita tidak harus mondar-mandir. Jadi untuk sistem abjad diperlukan 26 rak. Ini peralatan kearsipan berikutnya kita sebut dengan kartu indeks. Kartu indeks adalah kartu yang digunakan untuk mencatat identitas surat, memudahkan kita di dalam penyimpanan dan penemuan kembali arsip. Kartu indeks ini yang akhirnya disimpan di laci kartu indeks. Bisa dipahami ya? Penempatan arsip dengan menggunakan penyimpanan arsip sistem abjad. Nah, di sini kita lihat ada beberapa laci di peleng kabinetnya. Setelah laci tersebut dibuka, ini ada contohnya satu laci yang kodenya A sampai Z. Kemudian juga ada contohnya satu laci satu abjad saja, yaitu huruf A. Pada laci yang mempunyai kode A sampai Z akan terdapat beberapa guide dan folder. Guide-nya sebanyak 26 buah yang terdiri dari huruf A sampai Z. Dan foldernya setiap di belakang guide itu akan terdapat 26 folder. Nah, selanjutnya prosedur penyimpanan arsip dengan menggunakan sistem abjad. Yang pertama, memeriksa surat. Sebelum surat disimpan, terlebih dahulu petugas memeriksa surat atau arsip, apakah arsip tersebut atau surat tersebut sudah boleh untuk disimpan ataukah masih di dalam proses. Untuk mengetahui apakah sebuah surat sudah bisa kita simpan atau belum, ada tanda yang dibutuhkan pada surat tersebut yang kita sebut dengan release mark. Biasanya dengan menuliskan kata-kata dep, file, atau simpan. Langkah yang kedua adalah mengindeks. Mengindeks di dalam sistem abjad adalah menentukan urutan unit-unit dari kata tangkap yang akan disusun menurut abjad. Kata tangkap ini berupa nama orang, nama badan, dan nama perusahaan. Langkah berikutnya adalah mengkode. Kode didapatkan setelah mengetahui indeks. Kode abjad diambil dari dua huruf pertama pada unit pertama yang diindeks. Tuliskan kode pada arsip yang akan disimpan. Dengan adanya kode ini memudahkan petugas di dalam penyimpanan dan pengembalian surat atau arsip pada tempatnya. Langkah selanjutnya menyortir. Menyortir di dalam sistem abjad yaitu mengelompokkan surat ataupun arsip yang mempunyai kode yang sama menjadi satu, sehingga apabila ingin ditempatkan di tempat penyimpanan tidak mondar-mandir. Nah, selanjutnya menempatkan arsip pada tempat penyimpanan. Jadi arsip setelah disortir sesuai dengan kodenya masing-masing, selanjutnya kegiatan kita adalah menempatkan arsip tersebut sesuai dengan kodenya. Kita lanjut dengan penerapan penyimpanan arsip dengan menggunakan sistem abjad. Jadi langkah yang pertama tadi adalah memeriksa arsip ataupun berkas. Ini salah satu contoh atau surat yang akan kita simpan. Di sini kita lihat apakah suratnya sudah siap atau belum untuk disimpan, yaitu dengan melihat adanya kata-kata pada surat tersebut, kata-kata simpan, dep atau filekan. Ternyata di surat ini sudah ada kata simpan, berarti surat ini sudah bisa kita simpan. Yang kedua adalah mengindeks. Mengindeks di dalam sistem abjad yang kita jadikan kata tangkapnya adalah nama orang, nama badan, atau nama organisasi. Pada surat yang memiliki kop surat atau kepala surat, di situ ada nama badan dan nama organisasi. Itulah yang akan kita indeks. Untuk surat masuk adalah nama organisasi pengirim surat, dan untuk surat keluar adalah nama organisasi yang kita tuju.
Seandainya surat tersebut tidak mempunyai kepala surat, maka yang akan kita pedomani adalah nama orangnya. Jadi di surat ini nama orangnya adalah Sri Handayani. Sesuai dengan peraturan Mengindek, nama orang terdiri dari 2 suku kata, maka yang dijadikan unit pertama adalah suku kata kedua. Maka dia akan menjadi Handayani Sri. Kodenya adalah HA. Langkah selanjutnya, setelah kita mengindek, kita tulis di kartu indek. Kemudian kode yang kita dapatkan pada saat kita mengindek, kita bubuhkan di arsip. Itulah yang kita sebut dengan langkah mengkode. Setelah selesai mengkode, maka surat kita sortir sesuai dengan kodenya masing-masing. Surat yang memiliki kode yang sama ditempatkan di rak sortir yang sama. Selanjutnya, kita akan melakukan penyimpanan arsip sesuai dengan kodenya. Sesuai dengan surat yang kita contohkan, surat yang berasal dari Sri Handayani, maka kita simpan di dalam laci filing kabinet yang berkodekan H sampai N. Berada di belakang guide HA di dalam folder HA. Nah, selesai sudah kegiatan penyimpanan arsip dengan menggunakan sistem abjad. Bisa dipahami penjelasan ini? Semoga Ananda bisa menerapkan dan melakukan penyimpanan arsip dengan menggunakan sistem abjad. Demikian pembelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.